Saudara mencamkan firman, kok doa dalam bahasa roh ada inspirasi ilahi. Ketika inspirasi saudara terima, pewahyuan, penyingkapan roh datang atasmu. Saudara mulai memahami, oh ternyata adalah mungkin untuk setiap orang percaya selalu hidup berkemenangan. Oh adalah mungkin untuk setiap orang percaya semakin jauh dari masalah. 1 Korintus pasal yang kedua. Saya mengajak untuk kita sekali lagi bisa membaca dari ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13 mulai. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Alkitab mengajarkan kepada kita adanya perkara-perkara ilahi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dimulai dengan cara Tuhan memberikan perkataannya. Nah, hal-hal ilahi ini seringkali tidak bisa dipahami oleh manusia duniawi. Sudah ikuti saya? Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-13. Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan oleh roh. Kan gitu, kita potong aja lah. Bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Terus siapa yang ngajarin? Roh. Jadi ada karunia-karunia rohani, karunia-karunia Allah yang kita bisa perkatakan, yang sumbernya diajarkan oleh roh. Dimulai dari firman. Saya mau saudara ikuti saya, dimulai dari firman. Roh menghidupkan firman tertulis. Pada saat yang sama sebetulnya roh juga menyelidik hati Bapa. Mari kita coba buat kesimpulan. Firman tertulis yang dihidupkan Roh Kudus. Come on. Perkara-perkara tersembunyi yang diselidiki oleh Roh Kudus. Kita gabungkan menjadi satu. Kita sebut dengan istilah karunia-karunia Allah. Perkara-perkara ilahi. Come on. Ada perkara-perkara ilahi, ada karunia-karunia Allah yang sumbernya dari perkataan, dari firman. Bisa ikuti saya? Saya mau saudara belajar mengikuti jalan berpikir saya. Oke, ikuti. Jangan disaring dengan pikiranmu. Ikuti jalan berpikir saya. Setuju? Ada karunia-karunia Allah. Ada hal-hal rohani. Perkara-perkara ilahi. Yang sumbernya dari sebuah perkataan. Dari sebuah firman. Come on. Nah, hal-hal ilahi ini tidak bisa diterima oleh manusia duniawi. Dianggapnya sebagai sebuah kebodohan. Karena hanya manusia rohanilah. Dalam ayat 15. Yang menilai segala sesuatu. Come on. Yang dapat menerima segala sesuatu. Oke? Saya ulangi sekali lagi. Ada perkara-perkara ilahi. Yang sumbernya dari sebuah perkataan. Sumbernya dari sebuah firman. Betul? Yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima oleh manusia duniawi, tapi bisa diterima oleh manusia ilahi, manusia rohania. Betul, amin? Nah, dari prinsip inilah Tuhan mengajarkan semua yang Tuhan atau Allah
ingin berikan kepada kita, selalu Dia berikan dalam bentuk dimensi rohani. Semua yang kita butuhkan di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini, entah itu dalam bentuk material, entah itu dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk terobosan, apapun. Katakan apapun yang kita butuhkan di alam lahiriah ini, sebetulnya Bapa sudah sediakan. Hanya Bapa menyediakannya dalam bentuk dimensi rohani. Bagi manusia duniawi, yang keras sama-sama, bagi manusia yang duniawi, bagi orang percaya yang duniawi, hal-hal ilahi ini tidak akan pernah bisa dia terima. Tetapi bagi mereka yang mengandalkan hidup di dalam keberadaan manusia batiniahnya, mereka dengan mudah akan menerima berbagai dimensi ilahi yang mereka butuhkan. Sampai di sini paham? Jadi semua kebutuhan sehari-hari saudara, semua yang kau perlukan untuk selalu berkemenangan, untuk terus bertumbuh, untuk selalu alami terobosan, untuk bangkit dalam kuasa roh, untuk sukses, untuk berhasil, untuk menjadi orang yang diberkati, untuk menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini, semuanya sudah Bapa sediakan di alam roh, dalam bentuk dimensi rohani. Nah, Alkitab menceritakan Roh Kudus menyelidiki hati Tuhan. Halo? Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi yang Bapa sudah sediakan buat kita, yang saat ini belum kita ketahui. Tetapi Alkitab mengatakan Roh, katakan Roh Kudus akan menyatakannya kepada kita. Kapan itu akan dinyatakan? Saat kita ada dalam doa. Bagaimana Roh Kudus menyatakannya? Ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, engkau mencamkan firman. Come on. Saudara mencamkan firman, engkau doa dalam bahasa roh, ada inspirasi ilahi. Ketika inspirasi saudara terima, pewahyuan, penyingkapan roh datang atasmu. Saudara mulai memahami, oh ternyata adalah mungkin untuk setiap orang percaya selalu hidup berkemenangan. Oh, adalah mungkin untuk setiap orang percaya semakin jauh dari masalah. Halo, amin. Nah, ini kan menjadi sebuah pemahaman. Pemahaman yang kita terima atau istilahnya logika rohani. Saya menyebutnya dengan istilah logika rohani. Karena ketika saudara sebagai manusia, saudara mulai berpikir, saudara mempergunakan logikamu. Ada logika manusiawi, ada logika duniawi. Nah sekarang ada logika ilahi. Nah saya mau saudara mulai mengganti logika manusiawimu, mengganti logika duniawimu dengan logika ilahi. Apa tujuannya? Supaya saudara memiliki pikiran Kristus. Coba lihat ayat selanjutnya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Halo, amin. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ditulisnya, kita memiliki kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Jadi ketika kita baca dalam ayat yang ke-16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat tersebut dalam terjemahan sederhana Indonesia, ditulisnya dengan kata-kata, kita memiliki kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Saya menyebutnya dengan istilah kita memiliki logika ilahi.
Jadi saudara menilai segala sesuatu bukan dari penilaian yang lahiriah dan manusiawi. Saudara menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara memutuskan segala sesuatu berdasarkan berbagai pertimbangan. Tapi pertimbangan yang saudara buat bukan lagi pertimbangan yang lahiriah. Tapi pertimbangan yang didasarkan dari firman. Nah, sebagai setiap pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai jemaat, orang percaya, saudara harus melatih diri saudara untuk selalu memiliki logika ilahi. Sehingga ketika saudara menilai sesuatu, penilaian yang saudara buat selalu didasari oleh firman. Didasarkan oleh pikiran Kristus tadi. Come on. Jadi saudara tidak akan pernah terjebak untuk memunculkan reaksi atas apa yang terjadi. Itu sebabnya saya percaya kita bisa menjadi orang yang tidak perlu sakit hati. Tidak bisa stres lagi. Kenapa? Karena saudara melihat berbagai peristiwa hidup yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Nah, kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma hal-hal yang saudara bilang memberkati, tapi juga hal-hal yang mungkin engkau bilang musibah atau saudara sebut sebagai masalah. Tuhan bisa ikut bekerja dalam itu semua. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Come on. Bahkan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ini lebih merujuk kepada pembentukan keberadaanmu. Coba kita lihat. Roma pasal yang ke-8. Roma 8. Kita baca dari ayat 26 dulu lah ya. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan ayat yang ke-26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi ada banyak doa-doa yang saudara naikkan ketika menghadapi situasi tertentu, kondisi keadaan tertentu. Doamu itu keliru. Makanya tidak ada hasil. Tidak memunculkan perubahan. Nah, karenanya izinkan Roh Kudus menolong saudara. Supaya doa yang kita naikkan selalu memunculkan dampak. Cuma 2 orang. Ketika saudara mulai berdoa dalam bahasa roh. Dan Roh Kudus, Alkitab katakan, Roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah. Dengan mempergunakan doa bahasa roh yang saudara naikkan. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, Alkitab bilang ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani, tahu maksud roh itu. Sesuai dengan kehendak Allah kita berdoa untuk orang-orang kudus. Termasuk diri kita. Kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Halo, amin. Tapi ini doa yang selaras sesuai dengan kehendak Allah. Itu semua akan mengakibatkan terjadinya campur tangan ilahi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ketika saudara ambil prinsip ayat ini, lalu saudara camkan dalam pikiran, engkau doa agresif dalam roh, saudara dapat impresi, engkau deklarasikan. Apa yang terjadi? Tanpa saudara sadari, saudara sedang membentuk logika ilahi. Katakan sama-sama,
sedang terjadi proses pembangunan logika ilahi dalam hidupku. Ketika saudara mulai menerima berbagai inspirasi dari Roh untuk saudara deklarasikan, saudara mengikuti saya. Tanpa saudara sadari, pikiran manusiawi, logika manusiawi yang selama ini kita miliki, dan otomatis itulah yang involve, itulah yang mengambil peranan besar dalam setiap penilaian dan pengambilan keputusan kita. Mulai dipengaruhi dengan logika-logika ilahi yang Tuhan berikan. Halo. Ini secara perlahan tapi pasti. Seperti yang dituliskan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Come on. Dari situ saudara mulai mendapati ini perubahan yang bertahap tapi permanen. Logika lahiriahmu diganti dengan logika ilahi. Saudara mulai membaca. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu, kan gitu. Kita doa dalam bahasa roh, kita camkan ayat tersebut, ada impresi yang kita terima, deklarasi. Bahasa roh lagi, dapat impresi, deklarasi. Come on. Saudara mulai meyakini ada logika ilahi. Engkau mulai meyakini ada pengertian baru bahwa Tuhan akan ikut bekerja lewat segala sesuatu, lewat semua peristiwa yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan dalam ayat selanjutnya 29 dituliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang percaya kita adalah orang pilihan? Nah, berarti ayat ini bicara siapa? Kita. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang sudah dipilih, yang juga sudah ditentukan, akan dibuat menjadi serupa dengan anaknya. Dari dua atau rangkaian ayat firman ini, kalau saudara pakai untuk membangun logika ilahi, saudara akan memiliki sebuah sudut pandang yang berbeda. Apapun peristiwa yang terjadi, yang saudara syukuri, yang saudara bersungut-sungut, yang saudara marah-marah, semua yang Tuhan izinkan terjadi, semua untuk kebaikan. Semua ikut mempengaruhi kita. Semua ikut mencetak kita. Untuk jadi apa? Seperti Kristus. Jadi peristiwa saudara kena tipu orang, itu juga bagian dari rekayasa campur tangan Tuhan. Jadi enggak apa-apa, Pak. Ya sudah, mau gimana lagi? Sudah lewat kok. Tapi itu semua kalau saudara bawa dalam doa, saudara akan mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saudara mencamkan ayat firman yang ada, saudara bangun logika ilahi dalam dirimu. Ini akan menolong saudara untuk melihat bahwa peristiwa saudara kena tipu pun, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, kagak akan terjadi. Nah, kalau sampai terjadi, artinya Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, artinya buat kebaikan. Jadi dari peristiwa ini, dari logika ilahi ini, kita tidak akan menyesali. Kenapa? Saya menyesal sekali. Lu kenapa harus menyesal? Penyesalan itu hanya akan merampok sukacitamu. Ya kalau waktu itu kita tanda tangan kontrak kan kita bisa gugat sampai ke pengadilan. Aku kembali dapat hartaku. Lu buat Tuhan kalau mau kasih saudara jadi miliarder dalam semalam juga bisa. Aladin aja dalam semalam jadi miliarder. Ku beri satu.
Tuhan kan nggak mau itu masalahnya. Ya toh. Nah, tapi kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Percayalah, mungkin saat ini saudara tidak bisa melihat manfaatnya. Tapi ini adalah bagian dari investasi tangan Tuhan dalam hidupmu. Suatu hari nanti saudara akan mulai bisa mengenali, oh ternyata aku menjadi matang, aku jadi dewasa, aku jadi berhati-hati seperti sekarang karena. Tapi tidak boleh ada penyesalan. Penyesalan hanya akan menghambat potensi atau keilahian Tuhan untuk bertumbuh. Nah, semakin saudara memiliki pikiran Kristus, semakin saudara memiliki logika ilahi, saudara akan mulai bisa melihat, menilai segala sesuatu dari sudut pandang ilahi, dari pikiran Kristus. Come on. Jadi saudara ketika mendapati ada jemaat, pindah ke gereja lain, it's okay. Saudara tidak akan menghadapi itu dengan, wah jadi heboh, jadi galau, jadi resah. Teleponin semua teman gembala yang lain, ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan ini? Nggak perlu seperti itu. Mau ngomong kebakaran jenggot, udah nggak punya jenggot. Sibuk telepon sana, telepon sini, gimana ini? Ketemu pastor, cerita, pastor saya butuh waktu. Kenapa? Mau sharing. Ya iyalah. Yang di-sharingin yang kayak gitu. Oh Tuhan, kasihanilah dia. Kenapa saudara jadi begitu penuh beban berat? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan, kuk yang aku berikan enak. Bebannya pun ringan. Lalu kenapa engkau berbeban berat? Ada yang salah dalam pikiranmu. Ya, Pak Gembala ya. Bu Gembala. Ini ada majelis yang lagi mulai memberontak. Menghasut jemaat. Lu itu semua baik buat kamu. Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk lewat peristiwa jemaat menghasut jemaat lain. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah kalau saudara jadi sesak napas, lewat peristiwa itu jadi berbeban berat. Itu karena logika saudara yang salah. Sudut pandangmu yang keliru. Makanya cepat tua. Ketemu sama orang, jabat tangan. Shalom, apa kabar? Umur berapa Pak? Oh saya umurnya 37. Ah, kok kayak 73? Repot kalau kayak gitu kan. Kan lebih enak ketemu. Halo apa shalom, apa kabar? Umur berapa Pak? 73. Masa? Bapak bohong. Kayaknya baru 50-an. Kalau ngaku 37 kan gak cocok. Kenapa? Karena tenang. Peaceful. Ada banyak masalah, ada banyak sakit penyakit disebabkan atau dimulai dari pikiran. Tapi kalau pikiran saudara tenang, hanya dipenuhi firman. Logikanya logika ilahi. Halo amin. Saudara menikmati sukacita. Kesukaan yang dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Saudara happy, sukacita. Umur boleh 73, 83. Tenaga kayak 50-an. Wah, itu harusnya. Ini umur 50-an udah kayak 90-an. Gimana dong? Ya, nah pastikan saudara memiliki logika ilahi ini. Nah dari saudara memiliki logika ilahi. Ketika saudara melihat gereja. Tadi pagi kita sama-sama mulai meninjau. Definisi tentang gereja. Organisme yang hidup, yang terdiri dari orang-orang percaya. Halo? Yang harus
berjalan dalam destiny yang sama, punya ikatan janji, mengalami pekerjaan dan firman roh yang sama. Kita mendapati, loh kok ternyata kondisi gerejaku tidak seperti itu. Apakah aku sudah punya gereja? Atau cuma baru kumpulan jemaah? Bukan rumah Tuhan. Ada orang di sini? Saudara mulai bertekad, saya harus membangun rumahnya. Tidak boleh cuma jadi kumpulan batu-batu hidup. Saya harus pastikan mereka hidup dalam ikatan janji. Ini butuh logika ilahi. Dan ketika saudara mulai membangun, ada aja yang satu, dua mungkin tiba-tiba merasa kenyamanannya terganggu, resah, gelisah, tersingkir, pergi menghasut jemaat, ngajak berontak. Ini semua kalau saudara lihat dari logika lahiriah akan membuat engkau resah. Tapi kalau saudara lihat dari logika ilahi, saudara mendapati semua mendatangkan kebaikan. Membuat aku jadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi gimana dong? Yang harus saudara lakukan, tinggal cek saja pikiran dan hati. Apakah dasar keyakinanmu masih akurat? Apakah sikap hatimu masih akurat? Kenapa harus gelisah? Ya ini kan jemaat tuh, kalau nanti bubar gimana? Lu itu jemaatnya siapa? Jemaat Tuhan. Nah ya sudah, yang harusnya resah Tuhan. Lu iya toh? Itu ada anak nyemplung kali. Anak siapa? Anak tetangga. Wah saudara yang heboh. Saudara yang gelisah. Gimana? Loh, yang harusnya resah, gelisah, ya orang tuanya. Loh ini kan kemanusiaan. Sisi manusiawi saya mengatakan itu anak dalam bahaya. Ya baik sih. Tapi kalau sampai membuat saudara jadi sesak napas, jantungan. Itu kan jiwa-jiwa, iya. Tapi tidak pada tempatnya membuat saudara jadi sesak napas tuh. Kalau membuat saudara jadi ganti, nggak mau, saya nggak mau pakai cincin di jari lagi, pasangnya di jantung. Lu kan nggak bener kalau kayak gitu. Stres, pelariannya apa? Makan. Udah gitu penyumbatan di jantung. Lu kan nggak bener kalau terjadi begitu. Mau jiwa-jiwa urusannya Tuhan. Ya saudara boleh orang yang baik, penuh empati, penuh kasih dan sebagainya. Tapi kalau sampai membuat rusak dirimu sendiri, itu namanya goblok. Ayo Pak Pendeta, bangun logika ilahi. Setuju gak kira-kira? Ayo Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan, bangun logika ilahi. Jadi saudara bisa tetap tersenyum. Loh tapi ini kan harus diberesi Pak. Ini kan kondisinya awut-awutan, tetap harus Iya tahu harus diberesi. Gimana cara membereskannya? Tenang aja. Belajarlah bergantung pada Tuhan. Nah, waktu lalu saya sempat menyinggung itu kan? Belum sempat dijelasin kan? Saya jelaskan sekarang. Oke, buka Alkitabmu dalam kitab Yeremia pasal 17. Ini kaitannya sama pikiran Kristus ya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Kitab Yeremia pasal yang ke-17. Sebentar, saya cari ayatnya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sampai ayat yang ke-6. Oke? Sudah ketemu semua? Oke. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lalu dalam ayat yang ke-7 dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat, loh kok pada diam semua? Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Di sini dituliskan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada orang di sini yang hatinya justru menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, wujud mengandalkan Tuhan itu kayak apa? Coba lihat Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, mulai ketemu ada jalan keluar di sana. Oke? Ditulis dalam ayat yang kelima, kita harus belajar percaya dengan segenap hati, tidak bersandar dengan pengertian, logika kita sendiri. Jadi artinya apa? Harus pakai logika ilahi. Oke? Lalu akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika lagi ada masalah, lagi ada tantangan, lagi ada pergumulan, kalau kita mengakui dia di dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk membereskan masalah yang ada, mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Setuju gak kira-kira? Nah, kata akuilah dia. Saya buka-buka dalam Alkitab bahasa Ibrani ditulis dengan kata yada. Kata yada artinya learn to know, find out and discern. Maksudnya apa? Kita belajar untuk mengetahui. Kita belajar membedakan. Mengetahui apa, membedakan apa. Antara jalan Tuhan, cara Tuhan, logika ilahi, dan jalan manusia, cara manusia. Makanya dalam ayat yang kelima ditulis jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu ya? Sampai sini paham? Jadi ketika saudara berdoa, kenapa kita harus terus berdoa? Ketika saudara mulai berdoa, sebetulnya saudara sedang mulai melibatkan Roh Kudus secara sedemikian rupa untuk meminta datangnya arahan, datangnya firman atau pernyataan roh
yang bisa kita tindak lanjuti sebagai tindakan nyata. Ini ada masalah, bawa dalam doa. Minta Roh Kudus bekerja, doa dalam bahasa roh. Oh come on. Doa dalam bahasa roh, minta Roh Kudus ikut intervensi. Mengambil alih kelemahan kita yang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Supaya Roh Kudus berdoa untuk kita yang sedang menghadapi masalah, menghadapi sesuatu. Come on. Kepada Allah. Dan doa kita menjadi akurat. Kalau tadi kita pakai imajinasi kita, mencamkan firman. Oke, sekarang kita pakai imajinasi yang sama, memikirkan tantangan, kondisi, keadaan yang kita hadapi. Oke? Halo? Sambil saudara mencamkan kondisi keadaan yang terjadi, doa dalam roh. Karena Alkitab mengatakan, roh akan membantu kita menaikkan doa yang akurat. Karena seringkali kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh akan berdoa untuk kita di hadapan Allah. Dan Allah yang mengetahui maksud roh itu akan memberikan kepada saudara impresi. Memberikan kepada saudara inspirasi, pemikiran. Come on. Mulai muncul sebuah impresi dalam hati saudara. Yang ketika saudara deklarasikan, sebetulnya itu adalah sebuah nubuatan. Saudara sedang mendobrak di dalam alam roh. Kondisi yang ada, sedang saudara kondisikan mengalami perubahan. Dengan cara apa? Memperkatakan firman. Memperkatakan impresi yang saudara terima. Dari situlah saudara mulai memiliki logika ilahi. Saudara mulai bisa melihat bagaimana sudut pandang Tuhan, pikiran Kristus berkaitan dengan situasi, kondisi, keadaan yang saudara hadapi. Come on. Dari situlah saudara akan mulai bisa mengambil keputusan. Karena ketika Roh Kudus memberikan arahan, Roh Kudus memberikan tuntunan, ini menjadi acuan kita untuk ambil keputusan. Saudara bisa ambil keputusan yang mengkondisikan untuk saudara selalu alami bahwa peristiwa demi peristiwa pasti akan terjadi, mendatangkan kebaikan buat kita. Termasuk peristiwa yang ada akan alami perubahan, menjadi lebih baik, dan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita.